Nata Arman. Pemirsa, keberadaan lapangan padel di tengah pemukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan menuai protes dari warga sekitar karena beroperasi hingga larut malam. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan akan menindak tegas. Suara hentakan raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tidur. Tak hanya bising, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. Nah, 12 malam dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan padel yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tidak mendapatkan persetujuan warga akan ditindak tegas. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan warga dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan suara bising dari lapangan padel yang mengganggu warga, kita terhubung dengan rekan Indra Setiabudi dan juru kamera Rizky Solehudin di lokasi padel Cilandak, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Indra. Apakah tempat olahraga padel masih beroperasi dan apakah sudah ada solusi terkait dengan permasalahan tersebut? Silakan. Baik Nata, selamat siang Nata dan juga pemirsa, untuk menginformasikan bahwa memang lapangan padel ataupun pemain padel saat ini sangat digandrungi oleh seluruh kalangan Nata, khususnya di Jakarta Nata, yang mana memang untuk banyak ya para pecinta daripada pemain padel ini, sehingga memang untuk lapangan padel sudah menjamur di Jakarta pastinya. Dan namun melainkan tempat kami melaporkan saat ini pembangunan dari lapangan padel memang sangat ramai sekali Nata, yang dibuka hingga sampai saat ini tepat di RT 05 RW 013 Pulau Mas, Jatinegara, maksud kami Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini justru sebaliknya Nata, pembangunan lapangan padel ini justru menjadi polemik bagi pemilik maupun juga para warga. Adapun memang untuk posisi, perlu kami informasikan Nata, ini hanya bersampingan saja Nata. Dan ini lapangan padel dan sebelahnya ini langsung rumah warga, dan depan untuk area rumah warga lain ini berjarak hanya 10 meter saja. Yang mana ini sangat mengganggu para warga karena aktivitas bising dari bola maupun juga teriakan dari para pemain ini cukup mengganggu bagi masyarakat, khususnya waktu-waktu jam istirahat. Adapun juga tidak hanya daripada kebisingan, melainkan juga akses daripada warga ini
sangat terganggu juga lantaran untuk para pemain padel rata-rata menggunakan roda 4 ataupun kendaraan mobil begitu Nata, sehingga untuk kadang-kadang kalau menurut keterangan warga ini suka mengemudikan dengan laju yang cukup cepat sehingga memang sangat membahayakan sekali bagi warga sekitar khususnya anak-anak. Sehingga untuk masyarakat sendiri ini menghimbau untuk anak-anaknya untuk tidak bermain lagi lantaran sangat berbahaya, menghindari hal-hal tidak diinginkan akibat daripada kendaraan yang menuju lapangan padel tempat kami melaporkan di Pulau Mas, Jakarta Timur ini. Tidak hanya itu Nata, yang sudah dilakukan oleh pihak warga, ini juga sudah melakukan mediasi kepada pemilik lapangan padel namun tidak diindahkan, sehingga para warga ini merasa tidak dihargai dan memang untuk pemilik padel ini juga tidak melapor daripada RW maupun juga RT setempat, sehingga untuk kelanjutannya pihak dari warga melakukan membawa masalah ini ke jalur hukum. Ini juga sudah membawa ke PT UN di pada nomor 214G 2025 kemarin dan sudah ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2025 bahwa masyarakat ataupun warga ini menang begitu Nata, dan PT UN untuk menegaskan bahwa pemilik padel untuk segera membongkar. Adapun juga pemerintah ini juga sudah memberi atensi tersendiri untuk terkait keberadaan padel yang dinilai sangat mengganggu warga ini, sehingga memang untuk Gubernur Jakarta juga memberikan atensi bagi pembalap usaha ini juga harus lebih diimbangi untuk tidak memiliki usaha dan tidak mengganggu daripada masyarakat, atau apalagi memiliki usaha yang berada di lokasi di tengah para masyarakat. Sehingga memang untuk dalam hal ini pihak dari warga sendiri ini menginginkan bahwa pemilik padel ini harus mengindahkan daripada putusan yang sudah dimenangkan para warga untuk terkait pembongkaran daripada lapangan padel yang saat ini tempat saya melaporkan di RW 5, maksud kami di RT 5 RW 13 Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi dan juru kamera Rizky Solehudin telah melaporkan langsung dari lokasi Padel Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, dalam unggahan di media sosial, seorang wanita asal Indonesia tinggal di Inggris bangga anaknya mendapatkan paspor asing. Viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengkritik karena wanita ini dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetyaningtyas. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetyaningtyas yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetyaningtyas atau Tias
tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, TIAS yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, TIAS telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan TIAS untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami TIAS bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Trump juga menyebut tidak berani melawannya. Pujian Trump disampaikan di hadapan kepala negara dan juga tokoh-tokoh internasional yang menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Secara terbuka, Trump menyampaikan kekagumannya terhadap karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tegas dan juga disegani. Man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. The 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF.
Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan, Israel terus menyerang Palestina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pun dengan tegas mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. Tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarna di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including Resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat di depan perwakilan dari Israel. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Sementara itu terkait dengan perjanjian perdagangan usai pertemuan dengan Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kedua negara membahas perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua negara. Sama Presiden Trump kemarin itu bahas apa aja sih, Pak? Ya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Ya, perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya. Kemarin Indonesia jadi negara satu-satunya yang di pertemuan bilateral setelah BOP, Pak. Mungkin ada pembahasan lebih dalam setelah itu, Pak. Intinya itu kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin Bapak ketemu pemimpin perusahaan-perusahaan investasi besar dunia, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Ya. Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oke, ya. terima kasih Bapak. Sehat-sehat, Bapak. Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri forum Bloomberg New Economic 2026 di India. Saat menghadiri forum Bloomberg New Economy 2026 di India, Jokowi membahas isu kedaulatan kecerdasan buatan atau AI sovereignty. Menurut Jokowi, AI sovereignty membutuhkan waktu yang lama, investasi besar, sumber daya yang maju. Diskusi yang berlangsung selama 1,5 jam ini juga dihadiri mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Menteri Informasi dan juga Penyiaran India Ashwini Vaishnaw, Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekuden. Pemirsa, belanja kebutuhan pokok di pasar tradisional saat bulan puasa masih terasa berat di kantong. Pasalnya, harga beberapa kebutuhan seperti daging dan juga cabai masih bertahan di atas harga normal. Dan berikut laporan dari Kea Della Rosa dan juru kamera Jaka Samsa dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Pemirsa, pantauan harga sembako di pekan awal bulan suci Ramadan merangkak naik. Di tempat saya berdiri saat ini di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, harga cabai meroket hingga Rp120.000 per kilo yang biasanya hanya Rp60.000 per kilo. Dan saya akan tunjukkan beberapa jenis cabai yang merangkak naik harganya, yakni cabai rawit merah, di mana cabai ini yang tadi saya bilang Rp120.000 per kilogram yang biasanya hanya Rp60.000 per kilogram. Dan selanjutnya ada cabai keriting merah yang harganya biasanya hanya Rp30.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp40.000 per kilogram. Untuk harga bawang sendiri tetap stabil dan beberapa pedagang mengatakan bahwa kenaikan harga ini dikarenakan selain curah hujan yang tinggi, juga beberapa petani memilih untuk libur sebelum Ramadan sehingga pasokan untuk memberikan cabai ke pasar menurun namun permintaan meninggi. Namun di sisi lain dari para pedagang juga mengeluhkan terkait omset mereka yang menurun dikarenakan daya beli yang rendah di masyarakat sehingga dibutuhkan peranan pemerintah untuk kembali menstabilkan harga sembako guna memberikan menjadikan atau menggerakkan roda ke perekonomian di pasar saat ini. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Jaga ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purbaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purbaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Ia khawatir daya beli masyarakat malah menurun dan mengakibatkan perekonomian Indonesia ambruk. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi itu kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya dengan 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya, IMF menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan pekerja untuk menambah penerimaan negara, sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia memastikan implementasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS lantaran negara dengan Cina dan juga Korea Selatan akan mulai berlaku pada akhir Maret atau awal April 2026. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa seluruh tahapan uji coba dan juga plotting teknis telah rampung dilakukan. Filianingsih mengungkapkan bahwa kerjasama dengan Cina bahkan telah menyelesaikan tahap sandboxing dan juga piloting pada akhir Januari 2026. Sementara itu, uji coba dengan Korea Selatan rampung pada akhir Februari 2026. Nah, pertanyaan yang kedua yang terkait dengan KRIS antar negara Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Korea, ini kami akan implementasikan akhir Maret atau awal April gitu ya. Tetapi kalau sandboxingnya ini udah siap. Jadi dengan Tiongkok itu kita sudah selesai melakukan sandboxing, piloting itu di akhir Januari. Dengan Korea Selatan ini di akhir Februari. Jadi tinggal gunting pita aja gitu ya. Ibaratnya nanti tunggu tanggal mainnya, catat akhir Maret atau awal April.